Sudut-sudut mulut Sundi mengulum seulas senyum sinis. Mata pemuda itu licik, licik bagai rubah. Angin malam bertiup, ikat pinggangnya melambai-lambai. Tak nyana, ia tak nampak seperti manusia dari dunia yang fana ini. Benar, menjelang ajal, Yang Mulia sudah menduga bahwa akan ada situasi seperti ini. Maka ia telah menulis instruksi dan mengatur semuanya satu persatu. Hanya saja, aku sengaja tak melaksanakannya seperti itu. Aku justru harus membiarkan datang kacau, harus membiarkan si pengkhianat Jian Ziyu itu mati di tangan pasukan Qiuli, supaya Acu dapat mendirikan jasa ini. Kalaupun Ibu Suri Yuan tak membunuh diri hari ini, setelah masalah itu selesai, aku pun dapat membunuhnya. Hanya saja ia tergolong cerdas. Ia tahu bahwa dirinya tak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal ini, dan sudah lebih dahulu memilih. Sehingga aku dapat menghindari banyak sekali masalah. Akulah yang mengacaukan air di istana. Hanya kalau situasi dapat dipaksakan sampai keadaan semacam ini, Chu Daren baru ada gunanya bagiku, dan tak akan meninggalkan datang bersama Yuan Yu. Mendengarnya, mulut Tiyu melongo. Tembok kota yang berwarna merah kecoklatan nampak tebal dan mengekang. Burung-burung yang terbang malam terbang melewati istana Jinwu yang amat tinggi, mengeluarkan suara pekikan yang menusuk telinga. Tiyu mengenyutkan keningnya dalam-dalam, mulutnya agak ternganga. Setelah lama ia baru dengan secengang berkata, "Kau sudah gila." "Tidak, yang gila bukan aku." Sundi menengadah, ikat pinggangnya ditiup angin. Sosoknya yang tegak bagai tombak menunjuk ke langit malam utara di kejauhan. Dengan sinar mata yang tajam, ia bertanya, "Kau dengar atau tidak? Genderang perang di utara sudah berkumandang. Di bawah gerbang Yanming, sejuta mayat tersungkur. Dakia sudah hampir hancur berkeping-keping. Yan Kun Dianbei terobsesi dengan ambisinya sendiri. Kepandaiannya dalam strategi militer tak tertandingi saat ini. Kekejamannya tak bisa dilebihi orang lain. Dakia sekarang masih bisa melawannya semata-mata hanya karena pasukan King Hai Yuan Yu mengancam di sayap pasukan mereka. Kalau Yuan Yu pergi, hanya mereka yang dapat bergantung pada Zhou Ce seorang. Bagaimana mereka dapat melawan Yan Bei? Lagi pula, di dalam negeri Dakia, mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Kekacauan domestik tak henti-hentinya terjadi. Setiap keluarga bertindak sendiri-sendiri. Zhou Yang pun tak sudi berada di bawah orang lain. Kalau Dakia diterobos orang, perisai pelindung di utara Biantang kita akan hilang. Saat itu, di barat akan ada Yan Bei yang mengancam dari kejauhan melalui jalan air di perbatasan selatan. Di utara akan ada ancaman langsung dari pasukan utama Yan Bei. Di timur akan ada Nalan Yong Hong Ye yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Yan Kun. Dan di dalam negeri akan ada orang-orang yang mempunyai maksud tersembunyi dan serakah seperti Raja Jing An dan yang lainnya. Saat itu, apakah datang kita masih akan dapat bertahan? Tiyu langsung tertegun. Terdengar Sundi meneruskan, "Dalam pertempuran melawan Raja Luo, korban di pihak datang besar. Setelah Yang Mulia pergi, orang-orang di dalam negeri yang hendak merampas kekuasaan dari tangan keluarga Li tak mau berhenti melaksanakan rencana jahat mereka. Sekarang, kalau kita mempertahankan situasi segi empat ini, kita masih mempunyai kekuatan. Kalau situasi ini terpecahkan dan Dakia musnah di tangan Yan Kun, saat itu adalah saat kehancuran datang kita. Budi baik Yang Mulia pada kau dan aku sebesar gunung. Sekarang dia sudah tiada. Masa kau dan aku dapat duduk berpangku tangan melihat warisan 1000 tahun datang musnah dalam sehari? Kalau begitu, kau harusnya tak membunuh Ibu Suri Yuan. Bagaimanapun juga, dia adalah selir Yang Mulia dan ibu kaisar kecil." Wajah Tiyu merah padam. Ia berbicara dengan keras. "Apa boleh buat? Dia hanya seorang wanita yang tak berguna." Dengan sikap merendahkan, Sundi mendengus. Lalu berkata dengan suara rendah, "Kita harus bersiasat untuk hari ini. Kalau
Hanya kita mencoba segala cara untuk mempertahankan Dakia, kita baru mempunyai kesempatan untuk menarik napas. Sebelum Yan Bei menghancurkan Dakia, kalau kita tak bisa merebut Huai Song di masa depan, kita pasti akan jatuh ke dalam kepungan yang berlapis-lapis. Setelah berbicara, di matanya mendadak muncul sebuah semangat fanatik. Ia berbalik, menatap Tiu tanpa berkedip, lalu berkata dengan suara rendah, "Selama Chu Daren berada di tangan datang kita, Yuan Yu pasti tak akan meninggalkan Dakia dan pulang ke Qinghai. Asalkan Yuan Yu tak pergi, Yan Kun tak mungkin mengacuhkan pasukan dari gerbang Cui Wei yang menyerang gerbang Yan Min dengan kekuatan penuh. Kalau Dakia tak musnah, kita akan mempunyai waktu dan kesempatan untuk beristirahat dan membangun kekuatan. Lagi pula, karena hubungan Chu Daren dengan Yan Kun serta Yuan Yu berdua, kita pasti akan memperoleh dukungan mereka berdua dalam masalah politik. Kalau kekuatan di dalam negeri berubah, mau tak mau kita harus mempertimbangkan sikap kedua negara lain itu. Kedudukan kaisar kecil pun akan menjadi kokoh tanpa perlu dikhawatirkan. Kalau Raja Qing'an dan yang lainnya ingin ikut campur tangan, mereka akan merasa agak was-was. Terlebih lagi, kekuatan bertempur pasukan Qiuli sangat kuat dan sangat setia, tak kalah dengan pasukan serigala yang mulia. Kalau ia menjadi guru kaisar, ia akan menjadi jaminan yang terbaik. Chu Daren sendiri mempunyai bakat yang sangat besar dalam urusan militer dan politik. Dia sangat dipandang tinggi oleh sisa-sisa kekuatan kamar dagang Datong. Ia dapat memikul tanggung jawab yang besar. Selain itu, ia pun setia pada yang mulia dan tak punya sanak saudara. Karena dia wanita, dia tak ambisius. Tokoh yang dapat membantu di bidang politik seperti ini di dunia ini, apakah dapat kau temukan duanya? Mendengar perkataannya, Tiu tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya dapat menatap rekan itu dengan tertegun, seakan tak memahaminya. Sundi memandanginya, lalu berkata dengan tenang, "Kalau kau ingin melihat dengan negara datang hancur dalam sehari, dan ingin menjadi orang yang dikutuk sepanjang masa di datang, tak ada jeleknya kalau kau memberitahukan perkataan yang baru kuucapkan itu ke orang lain. Rekan, aku tak menyalahkanmu kalau kau bersikap dingin. Salahkan ideku yang tak dapat dimengerti oleh orang biasa. Akan tetapi kau ingin agar Chu Daren, bukankah kau akan menahannya seumur hidup?" Sundi menggeleng sambil tersenyum. Dengan pelan ia menepuk-nepuk pundak Tiu, lalu berkata dengan hambar, "Walaupun aku percaya Chu Daren tak punya ambisi, namun aku tak bisa tak mewaspadai orang lain. Kalau di masa depan Yuan Yu benar-benar menikahinya, masa kita tak menginginkan istri Raja Qinghai menjadi wali negara datang kita?" Bulan terang di angkasa putih berkilauan. Sinar yang dipancarkannya membuat bumi keperakan. Lelaki itu berbalik dan pergi dengan kepala yang diangkat tinggi-tinggi. Suaranya dengan sayup-sayup terdengar dari kejauhan, mengandung suatu rasa putus asa yang sulit dilukiskan. Berjalan di jalan kaisar, bagaimana bisa lemah hati, menerka dalam sunyi, tak ada orang yang berani pergi ke sana. Kalau begitu, biarkan aku pergi ke sana seorang diri. Bayangan sang rembulan miring, angin musim gugur lambat-lambat bertiup, daun-daun musim gugur pohon wutong berterbangan di mana-mana, segalanya sunyi senyap. Wisma Mihe masih dingin dan sepi, namun sekarang ia telah menjadi tempat paling populer di dalam istana Jinwu. Paling tidak, di dalamnya masih ada kegiatan orang hidup. Sedangkan di tempat lain, kabarnya burung yang terbang malam pun tak mau hinggap di sana. Istana Jinwu menjadi tenang. Tak ada lagi tari dan nyanyi, tak ada lagi perjamuan, tak ada lagi gadis penari donghu yang berkulit kuning langsat dan bermata biru, dan tak ada lagi suara nyanyian semalaman para aktor. Seluruh istana itu sunyi senyap. Bahkan burung-burung bulbul pun dengan tahu diri terbang meninggalkan istana yang bisu itu. Istana itu sekonyong-konyong menjadi begitu senyap, sehingga ketika berjalan pun orang dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Semua orang hidup dengan tenang, seakan suara sedikit pun akan mengejutkan para arwah yang baru meninggal dunia, namun belum menghilang itu. Seluruh istana diselimuti panji-panji putih dan sutra putih, bagai lengan putih salju seorang perempuan.
Dengan samar-samar, kemewahan dan keramaian yang belum lama terlalu kembali berkelebat di depan mata. Bejana arak berkaki 3 melimpah, namun dalam sekejap mata semua menjadi debu, semuanya menghilang. Semuanya merindukan orang itu, termasuk pohon wutong yang berderet-deret tanpa putus dan riak air hijau jamrut yang jernih di sini. Dan setiap lengkungan atap, serta setiap gunungan karang di halaman. Sang kaisar baru saja tidur, ia terbaring di ranjang acuh. Sudah banyak hari perasaannya tak enak. Sekarang pun dahinya masih berkerut dalam-dalam, seakan selagi bermimpi pun masih ketakutan. Raja Rong berbaring di buayan di sampingnya, namun tidurnya sangat tenang. Sudut-sudut mulutnya melengkung, mirip dengan ayahnya. Acu duduk di depan jendela. Ia sama sekali tak merasa lelah. Sebatang lilin putih menyala dengan diam. Lelehan lilinnya menjuntai, apinya sama-sama nampak kemerahan, bagai gincu yang terhapus oleh tetes air mata seorang wanita. Tangannya memegang sepucuk surat yang amat tebal. Segelnya masih utuh, amplopnya sama sekali belum dibuka. Ia sudah duduk seperti itu selama lebih dari 2 sichen. Mau tak mau, perkataan Sundi kembali menggema di benaknya. Dengan perlahan ia berpaling, memandang kedua anak yang masih kecil itu. Di dalam hatinya muncul perasaan frustasi yang diselimuti kehampaan. Sudah 13 pucuk surat Yuan Yu, tentu amat khawatir. Kalau situasi di Dakia sekarang tak seperti ini, jangan-jangan ia sudah tak akan datang sendiri. Seulas senyum hambar muncul di sudut-sudut bibir Acu. Ia membayangkan wajah marahnya. Dahinya masih berkerut-kerut dalam-dalam. Matanya melototi dirinya. Bibirnya menjadi sebuah garis lurus, bagai seorang anak yang sedang merajuk. Apa yang akan ditulisnya dalam surat ini? Apakah ia akan memaki dirinya dengan gusar, menyalahkan dirinya, atau akan menghimbau dirinya dengan bersungguh-sungguh? Mungkin semuanya ada di dalamnya, namun dirinya tak ingin melihatnya. Jalan ini begitu dingin, dirinya tak bisa berpaling untuk melihat cahaya di jalan lain. Kalau tidak, begitu ia melihatnya, ia takut dirinya tak lagi punya keberanian untuk terus melangkah ke depan. Rasa panas di dadanya sedikit demi sedikit menjadi dingin. Sedikit demi sedikit menggumpal menjadi sebongkah es. Dengan linglung, ia mengingat perkataan yang dikatakannya pada dirinya pada suatu malam. Saat itu, pohon gui dengan perlahan berayun-ayun. Sinar rembulan terang dan indah. Ia berpaling memandang dirinya. Sinar matanya begitu bening. Dengan perlahan ia bertanya, jalan belum dijalani sampai di ujungnya. Mungkin masih akan ada perubahan lain. Apakah kau takut? Saat itu, angin begitu lembut, cuaca hangat. Lengan bajunya mengembung ditiup angin, bagai kupu-kupu yang baru saja hendak terbang. Saat itu, dirinya mencampakkan segala ganjalan dalam hatinya, tersenyum dengan tenang dan berkata bahwa dirinya tak takut. Setelah itu, Yuan Yu tersenyum dengan lembut, sesuatu yang sangat jarang terlihat. Tak ada rasa canggung, tak ada rasa kesal, tak ada perang mulut, tak ada pertengkaran. Ia tersenyum pada dirinya dalam lubuk hatinya. Setelah itu, di bawah sinar rembulan, dengan perlahan ia menunduk, lalu dengan lembut mencium sisi bibirnya. Tangannya memeluk pinggangnya kuat-kuat. Bibirnya membelai kelembutan dan keharuman dirinya, menghirup rasa manis yang sudah banyak tahun didambakannya. Namun, sebelum mimpi itu dimulai, ia akan segera berakhir. Terhadap dirinya, waktu sudah menjadi hukuman linci yang mencincangnya. Takdirnya tak jelas dan hampa, bagai rumput di padang rumput yang terbakar habis, menggelepar-gelepar tanpa henti, menyiram tanpa henti. Selamanya tak dapat memperoleh ketenangan, tak pernah merasai damai. Dengan perlahan, ia mengangsurkan tangannya, menjemput surat itu lalu menaruhnya di api. Lidah api berkobar tinggi-tinggi, membakar amplopnya hingga melengkung sedikit demi sedikit menguning. Lidah api menyebar dan ia akhirnya berubah menjadi abu hitam. Nona, Miki yang masuk sambil membawa makanan kecil. Dengan terkejut ia berseru pelan,
lalu berlari ke depan beberapa langkah. Ia menjungkirkan tempat lilin itu lalu bertanya dengan tercengang, "Apa yang sedang kau lakukan?" Acu tak bersuara, hanya dengan tenang memandangi surat yang sudah terbakar lebih dari separuh itu. Separuh surat yang tersisa pun sudah hancur, dikelilingi abu hitam, bagai sarang laba-laba penuh lubang yang diselimuti debu hitam. Di bawah sinar lentera ia nampak bersinar dengan biadab. "Nona," dengan tercengang, Mikia membelalakkan matanya. Ia mendadak mencengkram kedua bahu yang kurus kering, lalu bertanya dengan khawatir, "Kau tak akan mendengarkan perkataan si Sundi itu, bukan?" Acu mengangkat kepalanya dan menatap Mekiang dengan begitu tenang. Mekiang mendadak merasa bahwa sinar mata Acu seakan sudah mati, berubah menjadi abu, sama sekali tak mengandung semangat hidup sedikit pun. Dengan tegang, ia mencekram tangan Acu, mencekramnya erat-erat, lalu dengan cemas berkata, "Nona, kau hanya seorang wanita, kenapa ingin kau nyongkong seluruh negeri datang?" Acu masih tak berkata apa-apa karena cemas. Dahi Meki yang berkeringat dingin, air mata berlinangan di rongga matanya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Nona, kau tak bisa mengecewakan tuan muda keempat lagi. Kau tak bisa menyetujuinya. Kau sadarlah, kau tak bisa melakukan hal yang bodoh." Angin mendadak bertiup, meniup abu surat di lantai. Beberapa halaman surat yang belum terbakar habis satu persatu berbalik di bawah cahaya lentera. Dengar samar-samar dapat dilihat beberapa huruf tulisan tangan yang indah dan melayang. "Sangat penting untuk menunggumu." Mata Acu sudah agak kabur, namun tak menitikkan air mata. Cahaya merayap naik dari ujung-ujung gaunnya. Satu cun demi satu cun menyelimuti cahaya yang mengalir. Hatinya terasa nyeri, namun tercekik tak kuasa bersuara. "Nona!" Miki yang mendadak menangis terseduh-seduh. Dengan suara berdebam, ia berlutut di lantai. Anak di ranjang itu terbangun karena terkejut. Dengan mata yang kabur karena masih mengantuk, ia duduk di atas ranjang. Melihat Meki yang menangis, ia agak takut. Dengan terpana memandang Acu, ia mementangkan sebelah lengan mungilnya, lalu memanggil dengan suara pelan, "Bibi." Suara anak itu memecahkan kesunyian dalam hatinya. Acu bangkit hendak melihat anak itu, namun Meki yang mencengkram ujung bajunya erat-erat. Dengan mata muram yang berlinangan air mata, wanita itu menengadah memandangnya. Suaranya begitu sedih, dengan suara yang memilukan ia menangis. "Nona, kenapa orang yang masih hidup harus hidup untuk orang yang sudah mati?" Langkah kaki Acu seketika itu juga berhenti. Dengan terkesiap, ia berpaling, memandangi mata Mekiang yang merah. Sepasang tangannya yang pucat tanpa disadarnya sudah mulai gemetar. "Nona, kau tak bisa kembali mengecewakan tuan muda keempat. Kau tak bisa." Air mata Meki yang bercucuran. Dengan suara sedih ia berkata, "Apa kau sudah melupakan lagu itu? UR memanggil jiwaku, mendesakku cepat pulang ke rumah." "Nona, apakah kau harus sampai kehilangan baru merasa menyesal? Kau hari ini hendak membayar hutangmu pada Kaisar Tang. Bagaimana kau tahu apakah pada suatu hari kau akan mempunyai kesempatan untuk membalas budi tuan muda keempat atau tidak? Orang yang sudah meninggal sudah tiada. Masa kau ingin membiarkan orang yang masih hidup selamanya hidup dalam kesedihan dan penderitaan?" Meki yang bersujud di lantai lalu berkata dengan nyaring, "Nona, pergilah bersama tuan muda keempat. Meki yang memohon padamu, pergilah." "Orang jahat!" Li Qiuyi mendadak melompat turun dari ranjang, lalu menerjang ke tubuh Mekiang, hendak mendorongnya hingga tersungkur. Anak yang sangat kecil itu bagai seorang binatang buas kecil. Dengan sekuat tenaga ia mencengkram rambut Mekiang. Sambil bergulat dengannya ia memaki-maki, "Orang jahat, kau mau merebut bibiku, kau mau membuat bibiku pergi, orang jahat." Acu cepat-cepat memeluk Li Qiuyi. Anak itu masih meronta-ronta dalam pelukannya. Dengan penuh kebencian, sepasang matanya menatap Mekiang, bagai anak serigala yang telah kehilangan induknya. "Orang jahat, YR sudah tak punya ayahanda kaisar dan ibunda permaisuri, tapi kau masih mau merebut bibiku, orang jahat."
Suara anak itu bagai sebilah pisau dengan tajam menusuk hati Acu. Saat itu seakan ada darah yang menggumpal dari tenggorokannya dan hampir menyembur keluar. Li King Rongrong pun terbangun. Anak itu membuka matanya yang hitam legam lebar-lebar. Dengan tenang memandang orang-orang dalam kamar itu. Tiba-tiba ia melihat kakaknya sendiri menangis. Ia pun membuka lebar-lebar mulutnya dan menangis terseduh-seduh. Ibu susunya cepat-cepat berlari masuk dari luar. Tanpa berani banyak bicara, ia menggendong Raja Rong dan pergi keluar untuk menyusuinya. Lilin di aula itu bergema retak. Bayang-bayang pohon wutong di balik jendela bergoyang-goyang. Malam begitu sunyi, kecuali suara tangisan anak itu, ia tak dapat mendengar suara apapun juga. Tuan muda keempat apa? Wajah mungil Yuki mendadak menjadi sedingin es, memancarkan amarah yang jarang terlihat. Ia mendorong Acu, lalu berlari ke samping ranjang dan langsung mengambil pedang Acu. Seret, ia menghunusnya, seakan ia hendak menebas Yan Yu dengan pedang. Dengan garang ia berseru, "Aku akan pergi membunuhnya. Aku akan membuatnya berebut bibi denganku." "JR!" Acu merampas pedang itu, lalu dengan suara gusar memarahinya. "Apa yang hendak kau lakukan?" Mulut mungil anak itu mengkerut. Air mata bercucuran dari matanya. Sambil menangis keras-keras ia berkata, "Bibi, tak mau aku lagi. Aku tahu kau mau pergi. Kau tak mau aku lagi." Dengan sedih Acu berlutut di lantai, lalu memeluk bocah itu erat-erat. Hatinya sakit seakan dihujam linci, terseduh dan tak kuasa bersuara. "Bibi, jangan pergi." Anak itu menjulurkan tangannya yang kecil dan memeluk punggungnya sambil menangis. Terseduh-seduh ia berkata, "YR akan cepat besar. Aku akan melindungi Bibi seperti ayahanda kaisar. Bibi jangan pergi." Saat ini, dari luar pintu, seorang anak perempuan yang secantik batu kumala putih mendadak berlari masuk. Ia mengenakan gaun pendek yang berlapis-lapis, dengan lugu berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang mungil putih dan gemuk, sepasang mata hitam legam bagai sepasang buah anggur yang mengambang di air. Begitu Li Qiuyi melihatnya, ia berlari keluar dari pelukan Acu, menarik tangan anak perempuan kecil itu, lalu berkata sambil terseduh sedar, "Kiao Kiao, cepat bersujud pada Bibi. Kalau kau bersujud pada Bibi, Bibi tak akan pergi." Anak perempuan kecil itu adalah Putri Li Ce. Tahun ini ia baru berusia 4 tahun. Karena akhir-akhir ini keadaan di istana tak tenang, Acu membawa mereka bertiga tinggal di Wisma Mihe. Hanya saja Kiao Kiao sudah terbiasa tidur dengan ibu susunya. Oleh karenanya ia tidur di kamar luar yang tak jauh. Kiao Kiao tertegun. Untuk sesaat tak jelas apakah ia mengerti perkataan kakaknya atau tidak. Tak nyana ia berdiri tanpa bergeming. Liu Qi tiba-tiba marah. Ia meraung, berlutut dan bersujud. "Kau tak dengar ya?" Kiao Kiao menangis terseduh-seduh. "Bruk!" Ia berlutut, kedua tangannya yang mungil bertumpu di lantai. Ia tak henti-hentinya bersujud. Sambil bersujud ia berbicara sambil menangis. "Kiao Kiao tak berani nakal. Kiao Kiao tak berani lagi. Bibi, hu." Acu menarik Liu Qiuyi yang berlutut dan bersujud, lalu memeluknya dan Kiao Kiao. Kepedihan dalam lubuk hatinya bagai samudra biru membanjir tanpa batas. "Bibi tak boleh pergi. Bibi kemanapun tak boleh pergi." Kiao Kiao berbicara dengan terbata-bata. Kedua anak itu menyusup dalam pelukannya, menangis keras karena masih berketakutan pada kejadian sebelumnya. Suara mereka menggema di istana Jinwu yang sepi, bergabung dengan suara drum penanda waktu, bersama mengantarkan ingatan yang menyedihkan ini ke tengah musim gugur yang menjelang akhir. Meki yang memandangi sosok ketiga orang itu, hatinya tenggelam dengan amat berat. Ia duduk di sana, agak mendelengkan kepalanya, menarik bibinya erat-erat. Tetes demi tetes mata yang bening mengalir dari matanya, lalu masuk ke dalam mulutnya, begitu pahit, begitu asam. Semuanya ini takdir. Dengan tak berdaya ia tersenyum, bagai akar huang lian yang sudah lama dikeringkan. Keesokan harinya,
Ketika Sundi datang, Acu sudah selesai mandi dan berpakaian. Ia mengenakan pakaian berwarna merah tua bersulam benang emas. Dengan serius menunggunya, sulaman bunga lili dari benang emas di bajunya itu menjuntai di dadanya, nampak gemerlapan. Sundi melirik Acu seakan agak terpana. Setelah beberapa saat, senyumnya tiba-tiba merekah di sudut bibirnya. Dengan tenang ia berkata, "Nampaknya Nona sudah mengambil keputusan." Wanita itu duduk di kepala meja di aula utama. Sinar mentari awal pagi menyinari tubuhnya. Ada suatu aura yang membuat orang tak berani memandangnya dengan seksama. Walaupun memakai pakaian yang begitu mewah, ekspresi garang di wajahnya sama sekali tak berkurang sedikit pun. Bahkan nampak semakin alami. Ia menatap Sundi tanpa terkedip. Suaranya dingin. Dengan perlahan ia membuka mulutnya dan berbicara. "Cukup baik, mungkin tak akan membuat Tuan Sun kecewa." Seketika itu juga pikiran Sundi terkesiap, namun ia masih dengan tenang menundukkan kepalanya. Nona melebih-lebihkan. Acu pun tak banyak bicara lagi. Dengan amat dingin ia melambaikan tangannya. "Kurasa dalam hati tuanku sudah tahu dengan jelas hendak melakukan apa. Bagaimana harus mengatur semuanya, kuserahkan sepenuhnya padamu. Baik, hamba pasti tak akan menyanyiakan kepercayaan Anda." Dalam sekejap mata, panggilan yang digunakannya sudah berubah. Acu berpaling, bahkan untuk tersenyum senis pun ia merasa terlalu berat. Untuk sesaat, Sundi ragu-ragu. Ia segera berkata untuk menjajaki maksudnya. 3 hari lagi adalah hari yang baik." 3 hari? Acu sedikit mengangkat alisnya. "Apa tak terlalu tergesa-gesa?" "Tak ada jeleknya, hamba akan menyuruh Kementerian Upacara segera serta Kementerian Pekerja Umum untuk mempercepat persiapannya. Apa yang harus kita lakukan dengan titah kaisar dan maklumat itu?" Sundi tersenyum kecil. Dengan amat puas diri, ia berkata, "Apa Nona sudah lupa? Gelar pada maklumat pemberian gelar yang diberikan mendiang kaisar pada Nona belum diisi. Asalkan sedikit dirubah, kita akan mendapat berhasil. Waktunya pun tak salah. Bagaimanapun juga, itu adalah surat yang ditulis oleh tulisan tangan yang mulia sendiri. Para menteri akan lebih mempercayainya lagi. Ditambah dengan kekuatan dan pengaruh Nona sekarang, kemungkinan besar tak akan ada orang yang berani membantah." "Ah, ternyata kau sudah memikirkannya dengan tuntas." Dengan tak dingin dan tak hambar, Acung berbicara. Punggung Sundi tiba-tiba menjadi dingin. Dengan suara rendah ia berkata, "Kalau begitu, hamba akan pergi untuk mempersiapkannya." "Baik." Dengan hambar, Acu mengangguk-angguk. Wajahnya agak kelelahan. Sundi cepat-cepat berbalik dan pergi. Namun, ketika baru akan melangkah keluar dari ruangan itu, sebuah suara yang amat hambar tiba-tiba terdengar. Ini adalah untuk yang terakhir kalinya. Kaki Sundi mendadak menjadi lamban. Ia berpaling, namun dilihatnya bahwa Acu sudah melangkah masuk ke dalam. Apakah dirinya salah dengar? Ia mengenyutkan sepasang alisnya erat-erat. Mentari musim semi tinggi, langit berwarna biru jernih. Sundi mendadak tersenyum dengan lega. Ia menengadah memandang langit. Dengan samar-samar, ia seakan dapat melihat lelaki yang merupakan kaisar sekaligus teman itu sedang memandang dirinya sambil tersenyum. "Aku berbuat seperti ini, kau kemungkinan besar juga senang. Walaupun kau memasang tampang lugu seorang perawan suci, dalam hati kurasa kau sangat senang." Sundi menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan matanya dengan tenang. "Membenciku juga tak apa, asalkan dapat melindungi garis darah keluarga Li Biantang. Semuanya tak sia-sia." Di hari kelima bulan 10, Istana Jinwu menyampaikan maklumat mendiang kaisar yang mengangkat jenderal pasukan Qiu Li Acu menjadi selir kekaisar yang berhak untuk menggunakan cap burung hong di istana. Selain itu, maklumat itu juga menyatakan pada seluruh negeri bahwa kalau di kemudian hari ia melahirkan seorang pangeran, ia akan diangkat menjadi permaisuri datang.
inskripsi di maklumat itu bertanggal sebelum bulan 3. Saat itu Lice masih hidup. Oleh karenanya, Acu menjadi satu-satunya wanita yang baru saja diangkat menjadi selir dan langsung dipromosikan menjadi selir Kekaisar Agung. Selain itu, di seluruh negeri semua orang tahu pernikahan macam apa ini. Selir Kekaisaran Qiuli ini seumur hidupnya tak akan dapat mengandung anak Lice lagi. Oleh karenanya, seumur hidupnya ia hanya dapat menjadi selir kekaisaran berkedudukan tertinggi saja. Upacara penganugerahan gelar dijadwalkan akan dilaksanakan 3 hari kemudian. Tirai hitam digantung di seluruh kota Rajatang. Kementerian Upacara pun bekerja sepanjang waktu untuk membuat gaun burung hong hitam pertama dalam 1000 tahun terakhir di Tatang. Para pejabat di segala tempat tanpa kecuali cepat-cepat mempersiapkan hadiah. Jalan raya dipenuhi kuda pos yang berlari dengan cepat ke arah kota Rajatang yang jauh. Semua orang menantikan pernikahan hantu yang akan dilangsungkan 3 hari kemudian itu. Mata setiap negara serentak terpusat padanya. Langit sekali lagi diguncang oleh perempuan ini, karena semua orang tahu ia bukan hanya seorang selir kekaisaran, melainkan penguasa datang yang sebenarnya untuk 10 tahun akan datang. Wanita Dakia yang berasal dari kalangan budak ini, karena takdir yang legendaris, akhirnya selangkah demi selangkah merayap naik ke puncak kekuasaan. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.